Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali. Hari ini kita akan belajar tetap bab 1 ya, tentang operasi hitung pecahan. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, misalnya pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya ya. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan dengan berbagai bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu apa saja? Ada bentuk tadi ya, ada bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, dengan adanya penjumlahan berbagai bentuk pecahan ini, artinya kita menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Ya, misalkan kita jumlah pecahan biasa dengan pecahan desimal, atau pecahan biasa dengan persen, atau pecahan campuran dengan desimal. Nah, itu maksudnya ya. Nah, untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, kita harus mengubah dulu pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ya, maksudnya misalkan kita ada soal pecahan biasa ditambah pecahan desimal, maka kita harus mengubah dulu. Bisa diubah dulu ke pecahan biasa, diubah ke desimal, atau yang desimal dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, seperti itu ya. Nanti Bu Rita jelaskan contohnya biar kalian lebih paham lagi. Selanjutnya yaitu ingatlah kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya ya. Untuk ini sudah kita pelajari di kelas 4 ya. Semoga kalian masih ingat ya. Kita lanjut langsung ke contoh ya. Nah, ini adalah contohnya. Nomor 1, 20% ditambah 3/4 sama dengan, nah ini adalah bentuk persen dan ini adalah bentuk pecahan biasa. Maka langkah yang pertama, ini cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk biasa. Jadi ini persen ini Bu Lita ubah menjadi bentuk biasa seperti ini ya. Caranya gimana Bu? Jadi 20% itu artinya 20/100. Kalau persen itu penyebutnya 100 ya. Penyebut itu yang di bawah ini 100. Maka kita tulis kalau 20% itu sama saja dengan 20/100. Kalau 50%, 50/100. 30%, 30/100 ya. Jadi ini 20% itu sama dengan 20/100. Karena 20/100 ini belum sederhana, masih bisa dikecilkan, masih bisa dibagi lagi. Ini harus disederhanakan ya. Caranya bagaimana Bu? Kita bagi dengan pembilang yang sama atau dengan angka yang sama. Nah, Bu Lita ketemu kalau 20 itu Bu Lita bagi 20. 100 bagi 20 ya, karena sama-sama bisa dibagi 20. Misalkan kalian belum paham sampai ke 20, misalkan dibagi 55 dulu boleh, dibagi 55 dulu boleh, nanti ketemu berapa. Apabila masih bisa dibagi lagi, maka kalian harus bagi lagi ya. Nah, ini Bu Lita langsung bagi ke angka yang besar ya, yaitu 20 dibagi 20 hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Jadi 20% itu sama saja dengan 1/5 bentuk pecahan biasanya ya. Setelah selesai
diubah, kan ini pecahan biasa, ini juga pecahan biasa kan sama, harus disamakan kan. Nah, apabila sudah sama, kita lanjut menghitungnya. Tadi 20% ditambah 3/4. 20% itu tadi kan 1/5. Kita tulis 1/5 ditambah ini berapa? 3/4. Maka sama dengan, ini karena penyebutnya berbeda, 5 sama 4, kita samakan dulu penyebutnya. Boleh menggunakan KPK atau kali silang ya. Seperti yang Bu Rita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini apabila dikali silang ya. 5 kali 4, 20, 20 ya. 1 kali 4, kali silang ya. Kali silang seperti ini. 1 kali 4, 4. 5 kali 3, 15 ya. Jadi karena penyebutnya sudah sama, kita langsung hitung pembilangnya saja. Penyebutnya tetap 20, pembilangnya 4 ditambah 15 berapa? 19. Jadi hasilnya adalah 19/20. 19/20 ini apakah bisa disederhanakan, Bu? Tidak bisa ya, karena 19 itu tidak bisa dibagi dengan angka yang sama 20 ya. Jadi kalau tidak bisa dibagi lagi, disederhanakan lagi, berarti ini tetap ya 19/20 ya. Itu cara pertama. Nah, sekarang kita lanjut cara kedua. Tadi kita samakan menjadi bentuk biasa. Nah, sekarang kita pecahan itu disamakan menjadi bentuk persen. Ya, menjadi bentuk persen. Nah, kalau bentuk persen berarti kan ini sudah persen kan? Maka kita yang ubah yaitu yang pecahan biasanya kita ubah menjadi bentuk persen. Caranya bagaimana, Bu? Kalau persen kan diingat-ingat ya, kalau persen itu kali per 100. Nah, berarti 3/4 ini dikali 100. Ya. 3 kali 100 berapa? 300. Penyebutnya berapa? 4 ya. Jadi 300 dibagi 4 ya. Yang atas ya yang dikali 100 ya, yang bawah mah tetap ya. Atau bisa kalian kalau nggak dikali dibagi 100 bagi 4 berapa? Ketemu berapa? 100 bagi 4 ketemu 25, berarti 3 kali 25 ya. Seperti itu ya. Hasilnya 75. Atau kalian kalau masih bingung ya nggak apa-apa, berarti 3 kali 100 dulu ketemu 300 dibagi 4 ya, ketemu 75%. Jadi 20% ditambah 3/4 adalah 20% tetap ya. Ditambah 3/4 tadi adalah nilainya 75%. Jadi 20% ditambah 75% adalah 95% ya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 2/5 ditambah 1,5. 2/5 ini pecahan campuran, 1,5 ini pecahan desimal. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara pertama, kita samakan pecahannya menjadi bentuk desimal. Jadi ini adalah maaf ya, dua cara ini silakan kalian pakai cara yang menurut kalian yang mudah. Salah satu cara saja ya, tidak harus dua-duanya ditulis. Pilih salah satu cara yang menurut kalian yang mudah. Nah, itu nanti kerjakan satu cara saja ya. Nah, kita ubah yang ini 2/5 ini menjadi bentuk desimal. Nah, karena ini adalah pecahan campuran, untuk menghitungnya maka kita harus ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu gimana? Bawah kali samping tambah atas ya. 5 kali 2 10 tambah 2 12. Jadi 12/5 ya. Kita ubah penyebutnya menjadi 10 kalau desimal, bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Nah, kalau 5 kita ubah penyebutnya menjadi 10. Ya. Berarti 5 dikali berapa, Bu? Yang hasilnya 10.
5 kali berapa? Yaitu 5 kali 2. Maka 5 kali 2 hasilnya 10. Jika yang bawah dikali 2, maka atas juga harus dikali 2. Ya, 5 kali 2, 10. 12 kali 2, 24. 24 per 10 itu sama saja dengan 2,4. Karena kalau penyebutnya 10 itu berarti satu angka di belakang koma. Ya, satu angka di belakang koma gini nih, satu angka di belakang koma. Apabila per 100 maka 2 angka di belakang koma, maka nulisnya jadi 0,24. Ya. Nah, ini karena per 10 maka kita tulis 2,4. Ya. Selanjutnya, jadi 2 per 5 ditambah 1,5 sama dengan 2 per 5 tadi adalah 2,4. Jadi 2,4 ditambah 1,5 yaitu 3,9. Ini cara pertama. Bisa kalian menggunakan cara ini penyelesaiannya atau cara yang kedua. Cara kedua yaitu pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi karena ini sudah campuran, yang desimal ini kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Yaitu 1,5 itu artinya, kan ini di belakang koma satu angka. Kalau satu angka berarti per 10. Nah ini angka berapa? Angka 15. Maka 15 per 10 itu kita jadikan pecahan campuran pakai porogapit yang Bu Lita jelaskan ya. Jadi 15 bagi 10 berapa? 15 bagi 10 1. Ya. Jadi kurang berapa? 10 kali 1 kan 10. Lah ini 15 berarti kurang berapa? Kurang 5. Jadi 5-nya ditulis di atas. Boleh cara seperti itu ya. Atau kalau masih bingung menggunakan porogapit ya. Nah, ketemu pecahan campurannya 1, 5 per 10. Maka kita hitung 2 per 5 ditambah 1,5 sama dengan pecahan campurannya tetap ya 2 per 5 ditambah 1,5 itu sama saja dengan 1, 5 per 10. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang bilangan bulat sama bilangan bulat, yang pecahan biasa sama pecahan biasa. Bilangan bulatnya di sini adalah 2 ditambah 1. Terus kita tambah pecahan biasanya yaitu 2 per 5 ditambah 5 per 10. Ya. Kita hitung bilangan bulatnya. 2 ditambah 1 berapa? 3. Nah, pecahan biasanya di situ penyebutnya berbeda. Satunya 5, satunya 10. Maka gimana? Maka kita samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Bisa kali silang atau kita cari KPK-nya. Karena ini penyebut pembilangnya adalah bilangnya lumayan besar, jadi Bu Lita cari KPK-nya ya. Nah, 10 bagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. 2 kali 2, maka hasilnya adalah 4 per 10. Ditambah, karena ini penyebutnya sudah 10, maka tetap kita tulis ya, 10 bagi 10 kan 1, 1 kali 5 tetap 5 per 10 ya. Maka hasilnya adalah, ini tetap 3 bilangan bulatnya, kita tulis 3. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, kita langsung hitung pembilangnya, yaitu 4 tambah 5 berapa? 9. Penyebutnya berapa di sini? 10, maka ditulis 10. Jadi hasilnya adalah 39 per 10. Jadi untuk mengerjakan soal ini, silakan anak-anak soli-solia nanti kerjakan dengan salah satu cara saja. Boleh cara yang pertama atau cara yang kedua, tergantung nanti dari soalnya ya. Jadi tidak dua-dua cara ini kalian kerjakan semua, tidak ya. Pilih salah satu cara saja ya. Kita lanjut ke pengurangan berbagai bentuk pecahan ya. Sama seperti penjumlahan tadi ya.
yaitu kita mengurangkan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus mengingat kembali cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya ya. Kita lanjut ke contoh. Nah, ini contohnya adalah pecahan desimal dikurangin persen. Maka penyelesaiannya bagaimana? Kita gunakan cara pertama dulu. Kita samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, ini sudah bentuk desimal, berarti yang persen ini kita rubah menjadi bentuk desimal. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan 25% itu artinya adalah 25/100. Karena penyebutnya di bawah adalah 100, maka kita tulis pecahan desimalnya adalah 0,25, yaitu dua angka di belakang koma, 2 sama 5 ya. Jadi bacanya adalah 0,25 ya, bukan 25 ya, tapi 0,25. Selanjutnya, nah ini tadi kan soalnya 0,50 dikurangin 25%. 0,50-nya tetap ya. Nah, ini 25% itu sama saja dengan 0,25. Kita tulis 0,25. Jadi hasilnya adalah 0,50 dikurangin 0,25 adalah 0,25. Pakai cara susun ke bawah ya kalau belum paham ya. Nah, ini cara pertama. Boleh menggunakan cara ini ya, atau kita cara yang kedua, yaitu menyamakan pecahan menjadi bentuk persen. Nah, ini sudah persen, berarti yang kita rubah yaitu yang pecahan desimal. Nah, 0,50 itu karena di belakang koma 2 angka, itu artinya adalah 50/100. Apabila di belakang koma 1 angka, misalkan 0,5, maka adalah 5/10. Ya. Ini karena 0,50 itu dua angka, yaitu angka 5 sama 0, maka 50 ini sama dengan per 100. Nah, karena sudah per 100, 50/100, kan kalau persen itu harus penyebutnya 100. Karena ini sudah 100, maka kita langsung tulis 50/100 itu sama dengan 50%, ya. Jadi 0,50 dikurangin 25% sama dengan 0,50 tadi kan sama dengan 50%. Maka 50% dikurangin 25% itu sama dengan 25%, ya. Nah, boleh menggunakan cara yang mana yang mudah, boleh yang cara yang ini, yang cara satu atau cara yang kedua, ya. Kita lanjut ke nomor 2 contohnya. Ini adalah pecahan desimal, 4,5 pecahan desimal dikurangin 3 1/2 pecahan campuran. Yaitu cara pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk desimal. Karena ini sudah desimal, maka yang kita ubah yaitu pecahan campurannya. Kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, dengan cara apa seperti tadi ya. Bawah kali samping tambah atas. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Jadi 7/2. Nah, 7/2 ini karena penyebutnya 2, kalau desimal harus penyebutnya 10, 100, atau 1000. Maka 2 ini bisanya kita ubah penyebutnya menjadi 10. 10 ya. Maka 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 2 dikali 5. Kalau bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5. Harus sama ya. 2 kali 5, 10. 7 kali 5, 35. Karena penyebutnya 10, maka di belakang koma harus 1 angka.
Jadi belakang koma satu angka. Jadi kita tulis 3,5 ya. Jadi 3,5 itu sama saja dengan 3,5. Jadi 4,5 dikurangin 3,5 atau 3/1/2 sama dengan 4,5 dikurangin ini 3,5, yaitu sama dengan 1 ya. Nah, itu cara pertama. Kita lanjut cara kedua. Yang cara kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, ini sudah pecahan campuran, berarti yang kita rubah yaitu yang pecahan desimalnya. Kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, jadi 4,5 itu artinya 45, karena di belakang koma 1 angka, maka 45/10. Nah, kita rubah menjadi pecahan campuran, karena ini masih pecahan biasa ya, 45/10. Kita rubah, 45 dibagi 10. Berapa yang mendekati? Yaitu 4 ya. 10 kali 4, 40. Nah, ini 45, berarti kurang berapa? Kurang sisa 5. Jadi 10 kali 4, 40 tambah 5, 45 ya. Setelah sudah pecahan campuran semua, kita hitung ya. 4,5 dikurangin 3/1/2 sama dengan, kita rubah 4,5-nya menjadi pecahan campuran tadi, yaitu 45/10 dikurangin 3/1/2. Nah, bilangan bulat kita samakan, kita gabung ke bilangan bulat, pecahan biasa kita gabung ke pecahan biasa ya. Jadi 4 dikurangin 3 ya, ditambah 5/10 dikurangin 1/2. Jadi 4 kurangin 3 berapa? 1. Nah, karena 5/10 dan 1/2 itu penyebutnya berbeda, kita samakan ya, menggunakan bulita ini menggunakan KPK, yaitu ketemu 10 ya. Jadi 10 bagi 1, 10 kali 1, 5 ya. 10 bagi 2, 5 kali 1, 5. Jadi 5/10 dikurangin 5/10 itu hasilnya adalah 0. Jadi 1 ditambah 0 adalah 1. Samakan ya. Silakan mau menggunakan cara yang mana. Tapi kalau bulita biasanya lebih mudah kita menggunakan cara yang ini, mengubah menjadi bentuk desimal ya. Tapi terserah kalian ya, lebih pahamnya yang mana. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk latihannya, tolong kerjakan latihan 1 halaman 6 nomor 3 ABG ya. Latihan 2 halaman 8 nomor 3 A dan E ya. Nah, apabila nanti ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Jazakumullahu khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.